Baik, selanjutnya, oh ya, untuk materi sebelumnya ini sudah habis ya. Oke, yang ini sudah habis, your first container. Nah, di sini yang berikutnya langsung customizing Docker image. Jadi ini kita tahan dulu. Kita coba eksplorasi lagi tentang Docker. Ini lab-labnya di materi yang ada di GitHub. Nah, di sini kita coba lihat Docker for Beginners. Ini setup sudah, kita udah install, kita juga udah running first container. Ini pasti isinya hello world. Nah, ini hello world, oh ini Alpine tadi juga sudah. Berikutnya kita mencoba membuat sebuah web aplikasi web menggunakan Docker. Nah, di sini kita udah bisa menggunakan perintah Dockeran ya sedikit. Nah, kemudian sini kita akan mencoba menjalankan sebuah static website pada sebuah kontainer. Di sini code untuk section ini ada pada repo ini. Oke, let's start. Mari kita coba mengambil baby step dulu atau langkah kecil. Yang pertama, kita menggunakan Docker untuk menjalankan sebuah website static dalam sebuah kontainer. Nah, website ini berdasarkan pada image yang sudah ada atau existing. Nah, kita akan mendownload atau pull Docker image-nya dari Docker Store, menjalankan kontainernya, dan melihat bagaimana mudahnya kita menjalankan sebuah web server. Image yang akan kita gunakan adalah single page website yang sudah dibuat untuk demo ini dan ada di dalam Docker Store. Nah, ini alamatnya. Kita bisa mendownload image-nya menggunakan Dockeran. Oke, jadi kalau Dockeran itu menjalankan ya, tapi kalau menjalankan sebuah kontainer dari image ini, kalau image-nya nggak ada, dia akan download dulu. Oke, karena ini kita pakai yang dari GitHub, jadi kita nggak pakai konten PM yang punyanya training play Docker ini ya. Kita pakai punya kita sendiri aja. Oke, nah unable to find image locally, nah dia nggak ada kan karena belum pernah download sebelumnya. Kemudian dia akan download dari internet. Catatan, versi terbaru atau versi sekarang dari image ini tidak jalan ya tanpa flag minde. Flag minde itu mengenable detach mode ya. Oke. Jadi sebelumnya kan minde nggak ada ya. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, karena image-nya nggak ada di Dockerhost, maka dia akan download dari registry dan kemudian menjalankannya sebagai kontainer. Ini sudah jalan sebagai kontainer. Kemudian servernya sudah jalan ya sekarang. Apakah ada websitenya? Nah, nggak ada. Portnya jalan di port berapa? Belum tahu. Kemudian yang penting, gimana caranya kita mengakses web server tadi ya kan? Kan katanya sebuah website ya. Sebenarnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini dulu. Dalam hal ini klien Glentel Docker Engine. Jadi kita tadi tidak bilang kan untuk mempublish port pada kontainer yang menjalankan ini, jadi nggak bisa diakses. Kalau web server itu kan dia portnya harusnya defaultnya 80 ya, maka port 80 nya itu harus dibuka nih di kontainernya. Berarti kita harus menjalankan ulang perintah ini.
Mari jalankan ulang perintah ini dengan beberapa flag tambahan atau parameter tambahan untuk mempublish port atau membuka port. Kemudian memberikan nama kita ke dalam kontainer sehingga mengkostumasi perintah yang ditampilkan. Kemudian kita juga akan menggunakan option min_d ini lagi untuk menjalankan kontainer dalam mode detach. Pertama, kita stop dulu kontainer yang sudah kita jalankan tadi. Untuk men-stop sebuah kontainer kita perlu kontainer ID. Kan kalau yang sebelumnya untuk menjalankan kan juga perlu kontainer ID. Nah, untuk men-stop juga perlu kontainer ID. Oke, kita cek dulu docker sudo docker ps. Nah, di sini ada dua yang jalan, alpin sama docker sample static. Yang ingin kita stop adalah yang ini. Sudo docker stop, ya kan? Nah, sudo docker stop. Kita ketik beberapa angka di depannya aja. 9654. Oke. Agak lama. Nah, sudah. Kita docker ps lagi. Udah nggak jalan ya, tapi kalau kita ps-a dia masih ada. Docker sample static site. Nah, kemudian di sini ada perintahnya rm. Rm ini untuk menghapus, ya kan? Oke, berarti kita coba hapus. Kemudian kita tampilkan lagi. Nah, ini udah nggak ada. Sebelumnya ada, setelah dihapus, terus kita tampilkan lagi, dia udah nggak ada. Oke. Nah, mari kita jalankan lagi kontainernya dalam detach mode lagi. Nah, perintahnya di bawah ini. Sudo docker run, namanya static site ya. Kalau tidak kita nggak tentukan namanya, itu dia akan membikinkan nama sendiri. Tapi kalau kita tentukan, dia akan mengikuti apa yang kita ini. min_e author sama dengan misalnya Omar. min_d min_p besar docker docker samples static site. Oke, sudah dijalankan. Nah, ini keterangannya. Pada perintah di atas, min_d akan membuat kontainer dalam mode detach. Artinya nggak masuk ke dalam terminalnya ya. min_p itu akan mempublish semua port yang ada pada kontainer ke port yang acak pada docker host. min_e itu memungkinkan kita untuk memberikan atau mengedit variabel environment pada kontainer. Dalam hal ini variabelnya adalah author. min_name ini kita menentukan nama kontainernya. Coba kita lihat deh. min_name. Nah, ini namanya static site. Ini biar kelihatan deh. Perlebar lagi, udah nggak bisa ya. Oh, ininya kepanjangan. Oke. Ini author adalah nama variabel environment-nya yang kita edit tadi. Kemudian, you can see ports by running docker port command. Sudo docker port static site ya. Static site ini nama dockernya. Nah, di sini
static site dia membuka harusnya 2 aja, ini kok ada 4. Oh ya, ini yang IP versi 6, ini IP versi 4 ya. Ini IP versi 6, ini IP versi 6, ini IP versi 4-nya. Nah, jika kita menjalankan Docker pada Mac atau Windows, atau Docker Windows, kita bisa, oke, ini kalau desktop ya, tapi kita ini kan oke. Kalau di sini berarti saya bisa buka portnya ini ya, 49154. Berarti di sini saya ketikkan perintah, saya ketikkan IP address Ubuntu saya 198.18.1200 pada port berapa tadi? 49154. Nah, hello Omar. Nah, berarti udah bisa dipanggil nih. Ini adalah web server yang dijalankan oleh kontainer yang ada di dalam Ubuntu saya. Nah, untuk bisa seperti ini, defaultnya kalau menggunakan virtual machine, pertama kita buat VM-nya dulu, tentukan RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, dan segala macam. Kemudian kita install, misalnya dia pakai Debian ya, install Debian server, pakai ISO lama ya kan, mungkin setengah jam installnya. Kemudian atur IP-nya, kemudian kita update Debian-nya, kemudian install Nginx-nya, kemudian edit index.html-nya sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kalau menggunakan Docker enggak, dia cepat. Kita nggak perlu melewati semua hal tersebut ya untuk bisa menampilkan seperti ini aja gitu. Nah, ini sama nih. Nah, cuman permasalahannya adalah port yang ini, yang 49154 ini kan dia acak ya, suka-sukanya dia. Nah, kalau kita ingin portnya itu ditentukan, perintahnya seperti ini nih. Misalnya, oke deh, sudo docker run. Ini namanya static site 2 ya, kalau yang tadi static site aja. Kemudian author name-nya saya ganti jadi Omar TKJ misalnya. Min D ini sama kayak tadi. Nah, di sini kalau yang tadi pertama itu min P itu publish tapi terserah. Portnya kalau yang ini min P-nya kecil, yang kalau yang sebelumnya min P-nya besar ya. Nah, port yang ingin kita gunakan adalah 8884 kali 8-nya yang dipetakan ke port 80 pada kontainernya. Oke, kita enter. Kemudian kita cek dulu sudo docker port static site 2 ya. Nah, di sini ditampilkan bahwa port 888 itu dipetakan ke port 80. Berarti saya coba di sini 8888. Nah, ini sudah muncul ya.
cepet banget. Oke, ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Oh enggak deh, sampai kita habiskan ya. Setelah itu kita pelajari tentang Docker Image. Untuk mendeploy ini dalam server yang nyata, kita cuma perlu install Docker, kemudian menjalankan perintah tadi, ya. Nah, sekarang kita telah melihat bagaimana menjalankan sebuah web server di dalam sebuah kontainer dan kemudian itu cepat banget ya, jadi tidak menjalankannya cepat banget. Tapi gimana sih kalau kita pengen bikin image kita sendiri? Kalau yang tadi kan isinya ya gitu doang, tapi kalau misalnya kita pengen tampilannya berbeda, nah itu gimana caranya? Oke, itu akan kita explore mungkin di bawah ini. Nah, sekarang kita hentikan kontainernya, sudo docker stop static site ya. Setelah di stop, nanti kita hapus. Oke, di sini kita stop dulu baru bisa dihapus. Ya kalau nggak di stop nggak bisa dihapus kecuali menggunakan perintah seperti ini. Oke, kita coba. Ini kan sudo docker ps ya. Static site ini kan dia masih jalan ya. Static site 2 nih. Static site 2 harusnya dia nggak bisa dihapus. Cara biasa nggak bisa dihapus dengan cara biasa. Nah, error response, you cannot remove a running container. Stop the container before attempting. Jadi nggak bisa dihentikan karena ini kontainer yang sedang jalan. Stop dulu sebelum mencoba menghapusnya. Or force remove. Nah, berarti minf ini force ya. Kalau kita rm minf, nah itu bisa. Kita docker ps sudah nggak ada, ps min a juga nggak ada. Ya di sini nggak ada. Seperti itu untuk menghentikan dan menghapus secara paksa. Nah ini untuk memastikannya gunakan perintah docker ps. Oke, selesai dulu sampai situ. Akan kita lanjutkan Docker image-nya di video berikutnya.